digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelakunya adalah min syirarin nas, di antara golongan manusia yang paling buruk, golongan manusia yang paling jelek. Karena kalau seorang melakukan itu, cepat atau lambat akan mengantarkan dia kepada kesyirikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang mati beliau, menjelang beliau wafat, beliau sangat khawatir jangan-jangan kuburannya dijadikan tempat pemujaan, dijadikan tempat kesyirikan. Maka beliau mengingatkan menjelang wafat beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah mereka. Baik. Kemudian yang ke-19, irtifa'ul asafil. Di antara tanda-tanda kiamat as-sughra, tanda-tanda kecil akan semakin dekatnya hari kiamat adalah terangkatnya orang-orang rendahan. Terangkatnya orang-orang rendahan yang seharusnya posisi mereka itu rendah, tetapi oleh manusia posisi mereka diangkat. Posisi mereka diangkat. Ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satati 'alan nasi sinuna khadda'ah." Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh khianat, tahun-tahun yang penuh pengkhianatan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq. Pada tahun-tahun tersebut pendusta dipercaya dan orang yang jujur malah didustakan, tidak dipercayai. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Pengkhianat diberikan amanah dan orang yang terpercaya yang amanah justru dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan berbicara padanya ar-ruwaibidah, yakni suara mereka yang justru didengarkan padahal dia orang kecil. Qila wa mar-ruwaibidah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang dimaksud dengan ruwaibidah itu? Qala as-safih yatakallamu fi amril 'amah. Ruwaibidah itu adalah orang bodoh, orang rendahan, orang jahil, tetapi dia berbicara di dalam urusan-urusan umum. Dia berbicara dalam urusan-urusan umat. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini sifat yang sangat tercela. Dia bodoh, dia jahil, tapi dia sok berbicara urusan-urusan besar, urusan-urusan agama, urusan-urusan umat tanpa berdasar ilmu. Maka apabila kita melihat munculnya orang-orang seperti ini, ketahuilah itu adalah diantara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Iya, ar-ruwaibidah as-safih yatakallamu fi amril 'amah. Ini sangat tercela. Iya. Maka di sini ada peringatan bagi kita, apabila kita tidak tahu suatu permasalahan, apalagi permasalahan yang berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan umat, kemaslahatan yang luas, hendaklah kita diam. Hendaklah kita diam daripada kita sesaat lagi menyesatkan. Tanda yang ke-20, an takuna tahiyyah lil ma'rifah. Penghormatan atau salam itu hanya bagi orang yang dikenal. Ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka menyampaikan salam penghormatan, yakni tahiyatul Islam, assalamualaikum, hanya kepada orang yang mereka kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal ini. Beliau bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ay yusallima ar-rajul 'ala ar-rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, seseorang menyampaikan salam kepada yang lainnya, tidaklah dia menyalaminya kecuali karena dia kenal. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. yakni kurangnya salam, ya, kurangnya saling menyalami antara kaum muslimin karena alasannya tidak kenal. Ini diantara celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita menyalami setiap muslim yang kita kenal maupun kita tidak kenal. Iya. Kemudian yang ke-21, diantara tanda kiamat, iltimasul ilm indal asagir. Iltimasul ilm indal asagir.
ilmu diambil dari orang-orang kecil, dari orang-orang kerdil. Ilmu diambil dari orang-orang kerdil. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Dari sahabat Abu Umayyah Al-Jumhi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi beliau mengatakan alladzina yaquluna bi ra'yihim. Alladzina yaquluna bi ra'yihim. Orang-orang kerdil tersebut adalah orang-orang yang berpendapat dengan akal-akal mereka belaka. Dia tidak kembalikan kepada Al-Quran was sunnah. Dia menghukumi dengan akalnya saja, dengan pendapatnya. Permasalahan-permasalahan umat, permasalahan-permasalahan besar, permasalahan-permasalahan agama, dia tidak kembalikan kepada dalil Al-Quran was sunnah. Ini al-asagir. Demikian pula dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, baik, al-asagir yakni ahlul bidah. Yang dimaksud dengan al-asagir, orang-orang kerdil adalah ahlul bidah. Karena ahlul bidah inilah yang berbicara tanpa ilmu, tanpa dalil dari Al-Quran was sunnah, tetapi hanya berdasarkan hawa nafsu mereka. Iya. Dan berkata Ka'ab bin al-Ahbar, yushik atau yushaku an taraw juhalan nas yatabahuna bil ilm. Hampir-hampir engkau melihat orang-orang bodoh itu berbangga dengan ilmu. Artinya dia bodoh, tapi dia mengira dirinya berilmu. Ini ciri-ciri al-asagir, ciri-ciri ahlul bidah. Dia bodoh, tapi menganggap dia berilmu. Yushaku an taraw juhalan nas yatabahuna bil ilm. Hampir-hampir engkau melihat orang-orang bodoh, tetapi berbangga-bangga dengan ilmu, berbangga-bangga ilmu. Ini yang disebut dengan apa? Al-jahlu al-murakkab. Peringat bahaya cara tanpa ilmu dan manusia mengikuti bisikan-bisikan syaitan tersebut. Manusia mengikuti bisikan-bisikan syaitan tersebut. Yakni kisah kesyirikan pertama terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika meninggal orang-orang saleh di kalangan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang berikutnya, yang ke-22, zuhurul kasiyat al-ariyat. Ulama menjelaskan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang bersama mereka ada cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi yang mereka pukulkan kepada manusia. Ini sudah kita sebutkan tadi. Munculnya a'wan al-zalamah, para pembantu-pembantu yang membantu pemerintah dan mereka berlaku zalim. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyat mumilat ma'ilat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka mumilat, yakni berlenggak-lenggok, ma'ilat dalam keadaan miring. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka itu seperti punuk-punuk ontah yang miring. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Iya. Kemudian yang berikutnya, at-tahawun bis sunanil lati raghaba fiha al-Islam. Adanya peremehan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk asyratus sa'ah. Disebutkan dalam hadis Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna min asyratis sa'ah ay yamurra ar-rajulu bil masjid la yusalli fihi rak'atain. Sesungguhnya di antara tanda kiamat, seseorang lewat di masjid tidak salat padanya 2 rakaat. yakni dia datang ke masjid langsung dia duduk tanpa melakukan salat 2 rakaat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ada hadis yang sahih yang maknanya lebih umum, yaitu hadis Al-Miqdam bin Ma'di Yaqrib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku an yaquda ar-rajulu muttaqi'an ala arikatihi." Hampir-hampir ada seseorang yang duduk dalam keadaan bersandar di atas pembaringannya. Yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqul. Disampaikan kepadanya hadis dari hadisku, lalu dia mengatakan. Disampaikan kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dia menjawab? Bainana wa bainakum kitabullah. Antara kami dengan kalian cukup kitab Allah, tidak perlu hadis. Cukup Al-Quran, tidak perlu hadis. Fama wajadna fihi min halal istahlalnahu. Maka apa saja yang halal yang kita dapatkan dalam Al-Quran, itu yang kita halalkan. Wa ma wajadna fihi min haram haramnahu. Dan apa saja yang haram yang kita dapat di dalam kitabullah, itu saja yang kita haramkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna ma harrama Rasulullah mithla ma harramallah. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah sama dengan apa yang Allah haramkan. Artinya apa yang diharamkan di dalam hadis berarti Allah juga mengharamkan dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasul maka ambillah dia, amalkan. Dan apa yang dia larang maka tinggalkan. Berarti apa yang dilarang oleh Rasul itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga suatu peringatan yang keras yang pantas sekali senantiasa kita renungkan ketika kita digoda oleh syaitan atau mendapatkan syubhat untuk meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka itu akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang menolak perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menolak hadis beliau. Hendaklah mereka itu takut, mereka khawatir mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Ulama menjelaskan, di dalam ayat ini Allah menjelaskan 2 hukuman. 2 hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang menyelisihi perintah Rasul, yaitu 2 azab. Azab pada hati dan azab pada badan. Azab pada hati dan azab pada badan. Azab pada hatinya ini yang lebih berbahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pertama, yaitu mereka akan ditimpa fitnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan, al-fitnatu syirk. Fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayya Ahmad rahimahullahu taala. Seseorang itu kalau menolak sebagian dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini fitnah datang tidak sekaligus seperti potongan-potongan malam yang kelam tadi. Dia terus melakukan kesesatan sampai pada akhirnya dia melakukan kesyirikan atau kekufuran kepada Allah, maka dia binasa karenanya. Ini makna firman Allah, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka itu. Ketika seorang berani menolak satu saja dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan azab berupa kesesatan sebelum kemudian dia akan mendapatkan azab pada badannya. Diazab dulu hatinya berupa disesatkan, baru kemudian diazab pada badannya. Baik, masih banyak yang perlu kita sebutkan, tapi saya tidak bacakan hadisnya. Kita bacakan saja poin-poinnya tanpa menyebutkan riwayat-riwayatnya.
taklid, ikut-ikutan dalam beragama, dan mengikuti sunnah-sunnah umat yang telah lalu, yakni Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ke-8, tada'i al-umam 'ala al-ummatil islamiyah. Umat-umat yang kafir itu mengerumuni kaum muslimin, yakni mereka memusuhi kaum muslimin, dan mereka menjadikan kaum muslimin sebagai sasaran-sasaran keburukan-keburukan mereka. Dalam keadaan kaum muslimin ketika itu bukan sedikit tetapi banyak, tetapi gutha'un ka gutha'i sail, mereka bagaikan buih di lautan yang tidak ada faedahnya, ya, tidak ada nilainya. Demikian pula mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk tanda semakin dekatnya kiamat. Dan sebelumnya tadi kita sudah sebutkan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah termasuk tanda kiamat. Yang berikutnya Fathu Baitul Maqdis, yakni ditaklukannya Baitul Maqdis, ini terjadi di masa Umar. Demikian pula Ta'un Amwas, yakni penyakit ta'un yang menyebar di daerah Amwas, ini terjadi juga di masa Umar, ini termasuk tanda kiamat. Dan juga Zuhur Naril Hijaz, munculnya munculnya api yang ada di Hijaz yang menerangi sampai ke Basrah. Ini sudah terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, pada tahun 654 Hijriah, pada tahun 654 Hijriah. Kemudian yang berikutnya di antara tanda kiamat adalah Qitalul Turk. Qital at-Turk, memelangi bangsa Turk. Bangsa Turk itu bukan bangsa Turki. Ini sebagian ada buku-buku buku-buku terjemahan yang menerjemahkan bangsa Qitalul Turk, memerangi bangsa Turki itu bangsa Turki, padahal bukan. Maksudnya adalah bangsa Mongolia. Itu dijelaskan Imam Nawawi karena peperangan dengan Turk, ya, dengan bangsa Mongolia itu terjadi di masa beliau, dan beliau melihat tanda-tanda yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis itu persis seperti yang ada pada bangsa Mongolia atau bangsa Tartar. Iya, itu mereka itu. Baik, ini di antara tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar, baik, kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama, Zuhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Dan beliau seperti dijelaskan dalam hadis, namanya adalah seperti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama bapaknya adalah seperti nama bapaknya Nabi. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Dan dia dari keturunan Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali, bukan dari Al-Husain bin Ali, tapi dari Al-Hasan bin Ali. Dan ini hadis-hadisnya mutawatir. Iya. Termasuk kesesatan sebagian kutab muasirin, para penulis kontemporer, mereka mengingkari turunnya atau munculnya Imam Mahdi. Mereka mengingkari munculnya Imam Mahdi. Ini kesesatan sebab hadis-hadisnya mutawatir. Yang kedua, Khurujud Dajjal. Ya, setelah muncul Imam Mahdi disusul dengan Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ini juga hadis-hadisnya mutawatir. Dia betul-betul seorang yang nyata. Adapun orang-orang yang tidak mengerti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para penulis-penulis, mereka mengatakan Dajjal yang dimaksud di situ adalah Amerika katanya, dan yang lain sebagainya. Ini tidak benar. Ini betul-betul memang wujud ada yang namanya Dajjal sebagai fitnah bagi manusia. Dan ulama menjelaskan tidak ada fitnah bagi manusia yang lebih besar melebihi fitnahnya Dajjal. Iya. Kemudian yang berikutnya termasuk asyratus sa'al kubra, tanda kiamat besar yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal. Beliau yang akan membunuh Dajjal ini. Ini tanda kiamat besar yang ketiga. Baik. Kemudian yang keempat, khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj.
Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj ini persis seperti sifat-sifatnya bangsa Turk tadi. Bangsa Turk. Ya. Dan dia dari keturunan Yafud atau Yafid, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dia dikatakan Abu Turk. Yani mereka itu satu bangsa. Ya'juj dan Ma'juj dengan Turk tadi, Mongol, itu satu bangsa. Tetapi yang Ya'juj dan Ma'juj ini lain. Ma'juj dan Ma'juj walaupun satu bangsa, dia kaum tersendiri walaupun mereka berasal dari keturunan yang satu. Demikian pula yang kelima, khurujud dabah, akan keluar ad-dabah. Ini hewan yang berjalan di bumi dan dia dapat berbicara kepada manusia. Ya, dan disebutkan dalam riwayat dia menandai manusia, yang ini kafir, yang ini muslim, yang ini kafir, yang ini beriman. Iya. Dan dalam asyratus sa'ah sughra tadi ada satu yang saya lupa sebutkan, yakni kalamus siba wal jamadat lil ins. Kalamus siba wal jamadat lil ins. Yang binatang-binatang pada manusia. Ini bukan sekedar terjadi di film-film saja, film-film anak-anak, film-film kartun. Ini benar-benar akan terjadi. Termasuk dekatnya hari kiamat, benda-benda mati, jamadat, benda-benda mati itu akan berbicara kepada manusia. Demikian pula hewan-hewan buas akan berbicara kepada manusia. Adapun ad-dabah ini lain. Dabah yang dia disebutkan di dalam surat An-Naml ayat ke-82 tentang ad-dabah. Dia adalah hewan yang berbicara dan menandai manusia. Dia menandai yang ini mukmin dan yang ini kafir. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-6, tulu'u syams min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah baratnya. Terbitnya matahari dari arah baratnya. Ini termasuk tanda kiamat kubra. Kemudian yang ke-7, hasrun nas ila ardi Syam. Dikumpulkannya manusia ke bumi Syam. Dikumpulkannya manusia ke bumi Syam. Yakni mereka itu diseret dengan api. Diseret dengan api yang keluar dari Yaman. Diseret dengan api yang keluar dari Yaman sehingga mereka terkumpul di negeri Syam. Baik. Demikian pula munculnya ad-dukhan. Ya, munculnya apa? Ad-dukhan, yakni awan yang meliputi manusia dan membinasakan mereka. Demikian pula munculnya salah satu khusuf, 3 penenggelaman. Khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Penenggelaman di masyriq, penenggelaman di barat, ya, di maghrib. Yang pertama di timur, yang kedua di barat, dan yang ketiga penenggelaman di jazirah Arab. Penenggelaman di jazirah Arab. Iya. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan tanda kiamat yang terakhir adalah an-nafkhu fis sur was-sa'qi. Ditiupnya sangkakala dan pingsannya. Yani beliau menjelaskan ditiupnya sangkakala itu ada 3 kali peniupan sangkakala. Tiupan pertama adalah tiupan yang mengagetkan. Nafkhatu al-faz', yakni tiupan yang mengagetkan semua orang kecuali yang Allah perkecualikan. Yang kedua, tiupan yang kedua as-saqi, yakni yang mematikan, tiupan yang mematikan. Kemudian yang ketiga, tiupan untuk membangkitkan kembali. Ini saya ringkas dari kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad wa Raddu ala ahli syirk wal ilhad, karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ini diantara tanda-tanda kiamat kubra, ya, tanda-tanda besar munculnya kiamat. Dan ulama menjelaskan ketika muncul tanda-tanda tersebut, maka ketika itulah keimanan seseorang setelah muncul baru dia mau beriman, yakni dia baru mau bertobat, maka tidak ada manfaat lagi. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, yauma ta'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang sebagian ayat-ayat atau tanda-tanda Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak bermanfaat kepada orang keimanannya yang mana dia sebelumnya belum beriman. Jadi ketika muncul tanda-tanda kiamat al-kubra, maka sudah tidak ada manfaat lagi orang mau bertobat. Baik dia mukmin tapi fasik, dia mau bertobat sudah tidak ada manfaat lagi, ya. Dia tetap dianggap fasik. Apalagi kalau dia kafir, dia mau beriman ketika muncul tanda-tanda, ya, berapa tadi? 10 atau 11 tanda itu tadi, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya, muncul Imam Mahdi dan seterusnya dari tanda-tanda kiamat al-kubra, maka sudah tidak ada manfaat lagi mereka mau beriman. Maka adanya peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemunculan, ya, dengan kemunculan asyratus sa'a as-sughra, ini peringatan yang agung bagi kita agar kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, ini yang bisa ana jelaskan, ya, walaupun diperingkas, kita tidak membahas secara detail dengan dalil-dalilnya karena kita akan menjawab yang maka saya tidak jawab. Apa Ustaz? Ana ingin belajar ke ulama, mau muqabalah ke Jami'ah Madinah, tidak ada ijazah. Mau ke Yaman tidak ada biaya. Bagaimana caranya biar bisa mulazamah dengan ulama? Caranya pertama sekali, antum gunakan potensi yang ada dalam diri antum untuk belajar di pondok-pondok pesantren yang ada di negeri ini yang mampu antum jangkau. Insyaallah taala suatu saat Allah akan memudahkan antum. Karena ketika antum ikhlas di dalam belajar dan antum niatkan itu sebagai pertolongan kepada agama Allah, insyaallah taala dengan itu menjadi sebab Allah menolong antum. Ya. Karena Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Maka ini yang pertama sekali antum harus lakukan. Tolonglah agama Allah dengan bersungguh-sungguh belajar, ikhlas di dalam belajar di tempat, di negeri ini yang antum mampu lakukan, insyaallah taala dengan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menolong antum insyaallah taala. Dan tentunya memperbanyak berdoa, ya, memperbanyak berdoa. Sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita adukan permasalahan kita kepada Allah, jangan diadukan kepada makhluk. Maka insyaallah taala Allah akan berikan jalan keluar, ya. Dan hendaklah dibantu dengan ketakwaan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, dan perlu seseorang itu tidak mengenal dia berada di negeri mana. Ya, tidak mengenal dia berada di negeri mana. Negeri-negeri para ulama mungkin atau tidak? Mungkin. Ya, sangat mungkin. Itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hari ini kita bisa saksikan ada orang yang Masya Allah mungkin dia tidak pernah ke luar negeri, ya. Tetapi karena dia sungguh-sungguh belajar, dia ikhlas, dia bersungguh-sungguh belajar, dia menghafal, dia bisa jadi lebih menonjol dibanding orang yang sudah pergi ke luar negeri tapi tahu urusan hati seseorang. Demikian pula kita saksikan Masya Allah di tengah-tengah masyarakat ada seorang dai, mungkin dia tidak pernah belajar ke luar negeri, tapi sambutan masyarakat terhadap dakwanya itu luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia belajar dia ikhlas dan dia berdakwah dia ikhlas.
ada juga yang sudah sampai melanglang buana pergi ke negeri-negeri para ulama, tetapi dakwahnya kurang diterima oleh masyarakat. Sedikit manfaatnya yang bisa diambil oleh masyarakat. Ini sesuatu yang tidak mustahil terjadi, karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, dan di antara sebab-sebab hidayah adalah keikhlasan. Ya, dimanapun antum belajar, dimanapun antum berada, adalah keikhlasan. Walhamdulillah, terutama di zaman ini, dengan mudahnya kita bisa mendapatkan durus para ulama, walaupun kita tidak bisa menghadiri langsung para ulama, kita bisa mendapatkan durusnya begitu mudahnya, terekam buku-buku para ulama, dan juga usaha daripada ustadz-ustadz kita setiap tahun mendatangkan para masyayikh, dan kita bisa belajar langsung kepada para masyayikh tersebut. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, ada daerah anak, hanya anak yang mengenal dakwah tauhid. Tolong anak beri nasihat. Pertama, nasihat yang bisa anak sampaikan seperti yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Innahu kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Ya. Kata Allah, Ibrahim adalah umat. Padahal kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika itu yang beriman di muka bumi hanya Ibrahim. Hanya Ibrahim alaihissalam ketika itu yang beriman di muka bumi ini. Iya, yakni di awal-awal dakwanya Ibrahim. Ketika itu tidak ada yang mukmin di muka bumi ini dari kalangan manusia kecuali Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah katakan dia adalah umat. Maksudnya apa? Nilainya itu seperti satu umat. Umat itu kan banyak. Ya, umat itu kan satu umat yang besar, satu kelompok yang besar. Nilainya beliau itu adalah satu umat, dikarenakan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia seorang diri. Artinya seorang itu mulia dengan tauhid. Seorang itu mulia dengan tauhid, maka janganlah seorang itu berkecil hati. Yang kedua, hendaklah dia memperbanyak thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, ya, menuntut ilmu agama. Kemudian setelah itu dia mengamalkannya dengan baik dan berusaha untuk mendakwahkannya, Iya. Dan hendaklah dia memiliki hikmah di dalam dakwah sehingga dakwahnya ini diterima oleh umat. Oleh karena itu, penting sekali bagi seseorang sebelum dia terjun berdakwah, dia harus mendalami ilmu. Dan ilmu yang dibutuhkan seseorang untuk berdakwah itu bukan hanya ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Bukan hanya ilmu tentang tauhid kalau dia mau menyampaikan tauhid. Tapi dia juga perlu dua ilmu yang lain, yaitu ilmu tentang bagaimana cara dia menyampaikannya, dan ilmu tentang kondisi orang yang akan dia sampaikan. Kira-kira apa yang pas disampaikan kepadanya, ini harus tahu. Oleh karena itu, saya menasihatkan hendaklah menuntut ilmu terlebih dahulu. Ya, kalau bisa mondok terlebih dahulu itu lebih bagus. Ya, mondok terlebih dahulu itu lebih bagus, kemudian bisa berdakwah. Iya. Baik. Bagaimana hukumnya trading? Anda mendengar semalam ada yang dapat ratusan juta dan ada pula yang rugi 1 miliar semalam. Trading ini kan artinya perdagangan. Perdagangan bentuk apa ini? Ya betul ya. Trading bahasa Inggris kan perdagangan ya. Ini perdagangannya dalam bentuk apa? Ini harus jelas pertanyaannya. Pertanyaan harus jelas. Nggak jelas bagaimana bentuk perdagangannya. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya Dajjal, baik Dajjal kecil maupun Dajjal yang sesungguhnya yang tertulis di keningnya kafar. Apakah di zaman sekarang ini sudah bermunculan Dajjal-Dajjal tersebut? Apakah Saibaba India itu termasuk Dajjal kecil? Tadi sudah kita jelaskan, Dajjal kecil adalah mereka yang mengaku sebagai nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Dajjal yang mengaku sebagai nabi. Demikian pula orang yang mengajak kepada kesesatan, ulama juga menamakan mereka itu Dajjal. Ya, Dajjal dari sisi makna dia adalah pendusta dan penyesat umat. Iya. Adapun kalau ditanyakan Dajjal yang Dajjal akbar, Dajjal yang paling besar, apakah dia sudah muncul sekarang ini? Dia sudah muncul. Ya, seperti dijelaskan dalam hadis Al-Jassasah. Hadis Al-Jassasah, hadis yang sahih,
kisah tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Baik. Apa Ustaz, gimana jika ortu sudah berusaha mengekang anak tidak main HP, tapi anaknya ngeyel bahkan berontak? Bagaimana usaha ortu tersebut? Pertama tentunya dia berusaha menasihati dengan baik, ya, menasihati dengan baik kepada anaknya tersebut, dan berusaha untuk mencarikan solusi yang lain, ya, untuk mencarikan solusi yang lain. Dan ini adalah kaidah penting di dalam merubah kemungkaran, di dalam melarang suatu kemungkaran. Hendaklah kita berusaha mencari satu solusi yang lebih baik, ya, solusi yang lebih baik. Iya. Mungkin dengan masih dengan HP, tetapi kita isi HP-nya dengan murattal misalkan. Ya. Kita isi HP-nya dengan murattal, dengan nasihat-nasihat, dengan ceramah-ceramah agama, enggak masalah insyaallah taala. Ya, enggak masalah seperti itu. Terlebih lagi kalau memang HP-nya itu dibutuhkan. HP-nya itu dibutuhkan oleh si anak yang mungkin mau mengecek di mana keberadaannya, ya, kadang-kadang itu diperlukan. Iya. Atau mungkin buku-buku, ya, berikan buku-buku bermanfaat yang menarik, iya, yang kira-kira ketika diberikan dia itu senang dengan buku-buku tersebut, iya. Jadi carilah solusi-solusi yang lebih baik, iya. Demikian pula mungkin bisa diusahakan disibukkan dia dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya. Dan biasanya anak-anak seperti ini kan karena kurang kegiatan belajarnya, ya. Hendaklah berusaha disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan tentunya selalu kita berusaha untuk mendoakan anak tersebut. Iya. Dan kalau kita tidak mampu menasihati langsung, tidak apa-apa kita meminta bantuan kepada gurunya. Mungkin gurunya dia segan, iya. Minta bantuan gurunya atau ami-aminya yang dia segan, minta bantuan untuk dinasihati, ya, atau diberikan hadiah-hadiah. Mudah-mudahan dengan itu dia bisa nurut. Bagaimana hukum gaji ke-13 bagi PNS? Apa termasuk hadiah yang dilarang? Jika iya, uang tersebut apa boleh digunakan untuk membuat jalan atau dikasihkan ke orang lain? Yang saya katakan tadi maksudnya hadiah-hadiah yang di luar ketentuan. Nah, itu kan ketentuan pemerintah. Itu sudah ketentuan pemerintah. Maksud saya begini. Ini kasus. Ada sebagian instansi tanpa sepengetahuan pemerintah, uang-uang sisa yang tidak terbelanjakan dalam satu anggaran tahunan, itu biasanya mereka bagi-bagi. Ya, biasanya mereka harusnya dikembalikan ke negara. Tetapi mereka bagi-bagi, namun laporannya ke negara apa? Laporannya dipakai beli ini beli itu, padahal mereka bagi-bagi. Ya, kalau asalnya dari situ maka tidak boleh. Walaupun pimpinan kantornya yang menyetujui, itu bukan alasan. Ini yang kita masalahkan di sini adalah aturan pemerintah. Itu ada aturan pemerintah atau tidak? Iya. Ini yang maksud saya tadi. Tetapi kalau gaji 13 itu resmi dengan aturan pemerintah, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Iya. Apa hukumnya memakan kepompong yang biasa di pohon jati? Allahu alam, yang hukum asalnya dia halal, tidak sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, hukum asalnya dia halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bagaimana agar seorang hafalannya itu kokoh? Ya, yang pertama sekali menjauhi maksiat. Ini di antara faktor terbesar yang membuat hafalan seorang itu tidak kokoh. Seperti nasihat Imam Syafi'i ketika beliau mengadu kepada gurunya Waqi', ya, syaqautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, aku mengadu kepada Waqi' akan buruknya hafalanku. Ya, demikian pula murajah. Ini juga merupakan faktor terbesar tokoh hafalannya.
biasa mengucapkannya. Iya, ya dibaca berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Ini insyaallah taala akan membantu untuk mengokohkan hafalan. Itu waktu yang yang baik untuk menghafal, di antaranya jelaskan para ulama seperti di waktu-waktu malam, ya, setelah bangun tidur, bangun di waktu malam, pikiran masih fresh, atau ba'da subuh, ini termasuk waktu-waktu yang baik untuk menghafal. Afwan Ustaz, bagaimana cara menasihati ikhwan yang masih menonton TV atau mempunyai TV di rumahnya? Pertama sekali, dalam masalah-masalah seperti ini, kita jangan terburu-buru. Perlu saya beritahukan sebuah kaidah mendasar dalam syariat yang kadang-kadang dibolehkan seseorang itu melanggar suatu ketentuan Allah karena di situ mengandung kemudaratan yang lebih ringan. Kalau dia tidak ambil, dia akan terjerumus pada pelanggaran yang lebih berat. Iya. Tentunya pertama sekali kita berprasangka baik. Kita berprasangka baik kepada saudara kita. Kaidah syariat yang saya maksudkan adalah irtikabu akhafid dararain inda tazahum. Mengambil kemudaratan yang lebih ringan ketika terjadi pertentangan antara dua kemudaratan. Yani ada dua kemudaratan, ada dua dosa di mana kita dihadapkan kepadanya. Di mana kita mau tidak mau harus mengambil salah satu darinya. Tidak ada pilihan ketiga. Maka ketika itu kita disyariatkan untuk mengambil mana yang lebih ringan. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullahu taala, beliau pernah menyediakan televisi untuk anak-anak. Yang bertanya siapa? Yang bertanya orang yang dia memiliki masalah. Masalahnya apa? Anak-anaknya itu memang dia sudah tidak mampu, ya. Dia sudah tidak mampu untuk mengontrol mereka secara baik, ya. Sehingga ketika dia tidak mampu mengontrol, mungkin dia lagi kerja dan lain sebagainya, anak-anaknya itu pergi ke rumah tetangganya dan menonton televisi di sana, ya, Nah, dan tidak bisa dilarang. Sudah dia gunakan berbagai macam cara untuk melarang, tidak bisa. Maka Syekh mengatakan, kamu beli saja televisi di rumah, kemudian kamu kontrol acara apa yang kira-kira pantas dia tonton. Ya, ini nampaknya yang bertanya ini orang awam. Iya. Acara apa yang pantas dia tonton. Itu mudaratnya lebih ringan daripada dia dibiarkan atau dia tidak bisa terkontrol menonton di rumah tetangga. Ya, mungkin dia tonton hal-hal yang bahayanya lebih besar. Iya. Maka perlu kita jangan terburu-buru, kita tanyakan dulu, apa sih sebabnya kamu memiliki televisi di rumahmu? Iya. Kalau ternyata kemudian sebab-sebabnya itu tidak bisa diterima, ya mungkin saya cuma pengen hiburan misalkan, ya. Kan nggak bisa diterima, cuman pengen hiburan. Iya. Maka barulah kita kemudian memberikan nasihat kepadanya bahwasanya kemudaratannya itu sangat besar dan di situ terdapat berbagai macam pelanggaran syariat. Iya. Apakah kita menasihati langsung kepadanya ataukah mungkin kita tanyakan di majalisul ilm agar dia mendengarkan nasihatnya? Iya. Baik. Jadi seperti itu. Apakah orang tua berdosa karena telah memfasilitasi seorang anak dengan HP, laptop yang ternyata disalahgunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang tua itu tahu anak itu belum bisa menjaga dirinya, dalam kondisi dia masih labil, maka ini sama saja dia menolong anak tersebut untuk berbuat dosa. Ya, dia menolong anak tersebut untuk berbuat dosa. Jadi setelah dia berikan harus ada pengawasan. Ya, kalau dia lihat anaknya sudah mampu untuk memegang fasilitas-fasilitas tersebut, itu pun tidak dibiarkan begitu saja. Ya, tidak dibiarkan begitu saja. Baik, barangkali ini saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.